depan untuk memimpin doa dan lagu. Ya Pata. Anugerah. Anugerah. Lagunya Garuda Pancasila ya. Ayo semangat tuh. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Aku Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi ij'alni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Anugerah. Udah, sekarang buka bukunya halaman 82. Udah? Sebelum kita masuk ke materi sebelumnya kita membahas mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Apa? Adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada juga kemarin di materi mengenai komponen ekosistem. Ada berapa komponen ekosistem? Ada yang tahu? Apika ada berapa? Ada 2. Iya, apa aja? Abiotik dan asbiotik. Iya, abiotik dan contoh komponen biotik. Ada yang tahu? Matahari. Abiotik itu apa? Lingkungan ya? Contohnya? Batu, air, tanah, matahari, udara, dan lain-lain. Contoh komponen biotik. Hewan, tumbuhan, manusia. Udah, sekarang kita masuk ke materi. Perhatikan semua bukunya. Ada berapa di situ jenis ekosistem Mata? Sebutkan. Dan ekosistem darat. Sekarang Miss minta satu orang membaca hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Si Ica dulu. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Udah? Sekarang Miss mau bertanya, apalah hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem? Apa? Apa Pata? Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Udah, sekarang perhatikan gambar rantai makanan di bawah itu. Ada yang bisa menjelaskan? Ada nih. Aji, jelaskan dulu Aji. Mengenai rantai makanan. Siklus pemakan berproses dibarusan dimakan
konsumen 1. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 3 konsumen 2. Konsumen 2 dimakan konsumen 3. Konsumen 3 dimakan konsumen 4. Kemudian berapa waktu kembali menjadi pengurangan. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Gorga dulu, Gorga. Produsen dimakan konsumen 1. Konsumen 1 dimakan konsumen 2. Konsumen 2 dimakan konsumen 3. Konsumen 3 dimakan konsumen 4. Setelah beberapa waktu konsumen 4 diurai. Masih kurang lengkap. Ada lagi yang mau menjelaskan? Patah dulu. Produsen berupa rumput. Konsumen 1 yaitu belalang. Konsumen 1 dimakan konsumen 2 yaitu katak. Konsumen 2 dimakan konsumen 3 yaitu ular. Konsumen 3 dimakan konsumen 4 yaitu elang. Beberapa hari kemudian elang mati dan diurai dengan jamur. Iya, tepuk tangan dulu untuk Patah. Itulah proses terjadinya rantai makanan, di mana ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan perai. Sekarang Rafa dulu baca apa teks yang di bawahnya, Rafa. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu terus seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Udah? Ada di situ dibilang selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Ada apalah itu simbiosis mutualisme? Ada yang tahu? Simbiosis Ica dulu, apa simbiosis mutualisme? komensalisme dan simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis ada 3. Simbiosis, mutualisme, Komensalisme, parasitisme. yang misalnya apa itu simbiosis mutualisme? Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung gala dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena mutunya berkurang, sedangkan burung gala mendapatkan makanan. Udah? Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Barisan mana dulu? Apakah? Simbiosis komensalisme hubungan antara dua makhluk hidup dalam ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya? Hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpalinya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat diimbangi menumpang hidup pada pohon dan selama menumpang tersebut anggrek tidak mematikan pohon. Udah, yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Anugrah. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang
ditumpahnya sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Udah, perhatikan semua ke depan ke papan tulis. Lihat ada papan tinta mengenai simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Di sini, Miss mempunyai sebuah gambar di mana gambar tersebut ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Tinggal kalian menempelkan apakah itu simbiosis mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Ada yang mau mencoba maju? Morga. Di belakang itu aja yang Biar deket aja Miss, biar nampak bacaannya itu Miss. apa kertasnya? Gini, jangan ngomong gini. Kali aja satu. Habis itu aja sama. Capek lo aku lu. Sini dulu bang Pusat Udah, simbiosis apa itu? Sini. Sini. Simbiosis apa? Sini. Kenapa mutualisme? Karena Bosan aku diri. Tidak punya nampak. benarnya itu simbiosis mutualisme. Nah, kenapa kalau dia simbiosis mutualisme? Mendapatkan makanan kalau bunga itu sudah mati. Membantu proses penyerbukan. Udah duduklah Gorga. Makasih ya Gorga. Apa? Bagus. Capek Miss, capek. Apa? Termasuk simbiosis apa lah itu? Apa? Parasitisme. Kenapa lah ini termasuk simbiosis parasitisme? Karena dia merugikan. Tapi bukan. Udah dulu lah. Ada lagi? Si Tama lah dulu. Tama. Simbiosis apa itu? Simbiosis? Kenapa? Simbiosis mutualisme. Di sana aja kalau sama benarnya ini simbiosis mutualisme. Udah ada lagi yang mau mencoba? Si Rizky. Jangan sering putus tahu. Ada bukan di sawah. Apa? Komen? Salisme. Kenapa lah kok bisa itu gambarnya komensalisme? Karena yang satu untung dan yang satunya merasa rugi. udah ada